Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعني وإياكم بعلومه في الدارين آمين. قال المصنف في كتاب التعليم متعلم وسميته تعليم متعلم طريق التعلم وجعلته فصولا. فصل في ماهية العلم والفقه وفضله. فصل في النية في حال التعلم. فصل في اختيار العلم والأستاذ والشريك والثبات. فصل في تعظيم العلم وأهله. فصل في الجد والمواظبة والحمة. سادسا فصل في بداية السبق وقدره وترتيبه. سابعا فصل في توكله وإلى آخره. Baik para pemirsa pesantren virtual yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali lagi kita bersua. Pada kesempatan kali ini tentu tidak ada tujuan kecuali mengikuti pengajian ya secara virtual, yang oleh karena pada kesempatan ini sesuai dengan jadwal yang ada pada minggu yang ke-2 dan ke-4 ya, dan ini minggu ke-4 dari bulan ini. Pada kesempatan ini kita akan mengaji atau mempelajari tentang kitab Ta'lim Muta'allim Thariqut Ta'allumi. Pada pertemuan yang lalu ya, pertemuan awal kita sudah sedikit membahas tentang judul buku, kemudian masuk kepada profil pengarang ya,
Kemudian kita lanjutkan masuk ke mukaddimah. Ya, yang mana di mukaddimah di dalam kitab ini teman-teman bisa lihat, bisa buka bukunya, mungkin sudah di-download ya. Sesuai dengan link yang kita sudah bagikan. Pada pembahasan mukaddimah ini, Syekh Sarmuji, guru kita ini, tentu memulai tulisannya dengan tulisan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi tentu kita sudah ketahui bersama tentang fadail atau keutamaan basmalah ini. Ya, seperti yang sudah kita bahas ya pada pertemuan awal. Salah satunya sesuai seperti pendapat Ibnu Katsir, bahwa di dalam bacaan bismillah ini fihi tabarrukan. Jadi ada barakah ya. Ada berkah di dalamnya. Oleh karenanya itu, semua kegiatan atau perbuatan yang ingin kita lakukan dan diawali oleh bismillahirrahmanirrahim, ya, kita yakini bahwa pekerjaan kita itu insya Allah ada berkah, akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin harapan guru kita Syekh Sarmuji di dalam kitabnya ini memulai dengan kalimat bismillah, karena dengan adanya sajian kitab yang ditulis ini, itu bisa bermanfaat, berberkah bagi para atau bagi penuntut ilmu, khususnya bagi pelajar yang ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Begitu pula juga tentu tidak bermanfaat saja, akan tetapi juga bisa mendapatkan berkahnya ilmu ya, karena mendapatkan metode atau cara yang diajarkan oleh guru kita Imam Sarmuji di dalam kitab Ta'lim Muta'allim. Jadi para teman-teman pemirsa pesantren virtual, dalam belajar itu kita tidak belajar begitu saja, akan tetapi ada juga ilmunya. Nah, oleh karena itulah Syekh Sarmuji menawarkan metodologi atau cara khususnya bagi para penuntut ilmu itu yang merasa dirinya pelajar atau belajar, tentu tidak hanya sekedar belajar saja, akan tetapi ada metode, ada cara-cara yang diajarkan, dengan ditawarkan dan ditulis oleh guru kita Syekh Sarmuji di dalam kitab ini, yang bisa kita pelajari dan bisa kita pakai agar supaya kita bisa mendapatkan manfaat daripada ilmu yang kita pelajari, dan tak kalah pentingnya adalah berberkah ya itu. Kemudian di dalam mukaddimah ini sudah kita juga bahas tentang setelah kata bismillah kemudian mukaddimah ditulislah alhamdulillah ya, puji-pujian bagi Allah, kemudian dilanjutkan dengan salawat. Pada pertemuan yang lalu kita juga sudah bahas tentang keutamaannya ini semua, puji-pujian kemudian salawat tentu memiliki semua fadail, keutamaan yang sangat luar biasa ya. Kemudian dilanjutkan Syekh Sarmuji dengan keterangannya di mukaddimah. Beliau mengatakan bahwa ketika beliau melihat kebanyakan para penuntut ilmu itu ya pada zamannya dulu ya, banyak yang ditemukan yajiduna ilal ilmi wala yasilun. Mereka itu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, akan tetapi mereka tidak sampai dengan apa yang menjadi tujuannya itu. Artinya ketika mereka belajar kelihatan bersungguh-sungguh, tetapi pada hakikatnya dia tidak sampai, dia tidak memahami, dia tidak mengambil manfaat dari ilmu yang dipelajari itu ya. Ataupun buah daripada
ilmu yang dipelajari itu tidak didapatkan. Ya. Apa yang menyebabkan? Karena ia dihalangi oleh akhta'ut tariqah. Ya. Dihalangi karena mereka cenderung memiliki kesalahan-kesalahan dalam memilih metodologi belajar. Ya. Atau wataraku syara'itah, atau cenderung meninggalkan, mengabaikan syarat-syarat dalam menuntut ilmu itu. Nanti dalam kitab ini Syekh Sarmuji menawarkan semua ada syarat-syarat atau ada metode-metode yang harus kita lakukan sebagai seorang penuntut ilmu itu untuk bisa mendapatkan manfaat daripada ilmu yang kita pelajari. Kata beliau, ya wa kullu min akhta'i tariqah, ya min akhta'i tariq, atau kullu man akhta'a tariqah dallah. Ya. Kata beliau, setiap yang tentunya salah jalan itu, salah memilih metode atau salah caranya, dallah pasti tersesat. Artinya ya tidak mendapatkan hasil atau buah daripada apa yang dilakukan. Ya. Oleh karena itu guru kita Syekh Sarmuji mengarang kitab ini ingin menjelaskan kepada para penuntut ilmu itu tentang metodologi atau cara menuntut ilmu yang baik, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat daripada ilmu yang kita pelajari dan berberkah. Ya. Beliau mendapatkannya tentunya dipelajari dari kitab-kitab, kemudian apa juga dari yang dipelajari dan didengarkan dari guru-guru beliau. Ya. Ya, tentu yang memiliki kapasitas ilmu yang tinggi, kemudian memiliki keilmuan hikmah ya yang juga besar. Ya. Tentu usaha Syekh Sarmuji dalam mengarang kitab ini tentu tujuannya, harapannya bagi para orang muhallisin, bagi ikhlas yang mempelajari ilmu ini, bagi orang-orang yang ikhlas itu cukup, tidak banyak yang diharapkan beliau. Beliau hanya mengharapkan ya doa, ya. Beliau hanya mengharapkan doanya setelah kita mempelajari kitab ini, ya mungkin atau sebelum kita mempelajari kitab ini sebaiknya kita doakan beliau atau kita bacakan Fatihah. Ya. Ya, ila hadarati ruhi Syekh Sarmuji lafal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut para pemirsa pesantren virtual. Beliau mengatakan samaituhu ta'lim al-muta'allim, ya, tariqut ta'allim. Ya, beliau menamai kitab ini dengan ta'lim muta'allim, tariqut ta'allumi, yaitu ya seperti yang sudah kita bahas tentang makna daripada ta'lim muta'allim itu sendiri. Wa ja'altuhu fusulan. Beliau membahas pembahasan di dalam kitab ini atau bab-bab atau pasal-pasal yang dibahas di dalam kitab ini, artinya beliau menjadikan beberapa pasal ya yang dibahas beberapa pasal. Kalau kita lihat secara jumlah ini itu pembahasan yang utama yang dibahas di dalam kitab ini ada 13. Jadi 13 pasal. Ya, itu berarti bahwa ada 13 metodologi yang ditawarkan oleh guru kita Syekh Sarmuji dalam yang bisa kita pakai untuk ketika kita ingin menuntut ilmu, agar supaya ilmu kita itu bisa mengambil manfaat daripada apa yang kita pelajari, kemudian tentu juga berberkah. Saya akan mungkin jelaskan dulu di dalam mukadimah ini kita belum membahas secara detail ya tentang pasal-pasal ini, akan tetapi pada kesempatan ini kita selesaikan di mukadimahnya ini. Tentu saya akan memberitahukan ya, menyampaikan kepada teman-teman para pesantren virtual ya yang sementara ikut dalam pengajian ini. Tentu saya akan sampaikan poin-poin
Ya, apa saja yang dibahas di dalam pasal-pasal ini. Yang pertama faslun, ya, satu pasal ya. Ya, itu pasal pertama yang ditulis di dalam kitab ini oleh guru kita Syekh Sarnuji. Ya, fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Jadi beliau memulai pasal ini dengan membahas tentang mahiyatul ilmi, tentang hakikat ilmu itu. Kemudian wal fiqhi, di dalam pasal ini juga guru kita Syekh Sarnuji membahas tentang hukum mencari ilmu, hukum-hukum dalam mencari ilmu atau hukum-hukum ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga di dalam pasal ini juga dibahas oleh guru kita Syekh Sarnuji tentang wa fadlihi. Ya, tentu juga dibahas berkaitan dengan keutamaan-keutamaannya ilmu. Ya. Jadi guru kita Imam Syekh Sarnuji, ya, dalam bab ini atau pembahasan yang pertama ini, jadi ada 3 ya, hakikat ilmu. Ya, ada 3 poin penting di dalam pasal ini yang dibahas di dalamnya. Pertama adalah hakikat ilmu, kemudian hukum mencari ilmu, kemudian yang ketiga keutamaan ilmu. Ya. Jadi hakikat ilmu di sini yang dibahas di situ adalah Syekh Sarnuji ya memberikan penjelasan ya bagi para penuntut ilmu itu bahwa beliau mengatakan bahwa tidak semua ilmu itu ya wajib kita pelajari, tetapi ada ilmu yang paling wajib kita harus kuasai menurut beliau. Apa itu? Yaitu ilmu hal, ilmu yang berkaitan dengan agama, ya tentu agama kita. Ya, jadi seorang penuntut ilmu itu sebaiknya sebelum untuk mengenal sebenarnya hakikat ilmu yang harus dipelajari itu adalah yang diutamakan adalah mempelajari dulu ilmu hal, ilmu agama. Ya, ilmu hal itu contohnya apa? Seperti ilmu tentang iman, kemudian ilmu tentang sholat, zakat, ya, dan semacamnya. Itulah yang disebut ilmu-ilmu hal, ya. Ya. Jadi nanti akan dalam ketika kita sudah masuk dalam pembahasan pasal ini, kita akan membahasnya dan mempelajarinya secara rinci. Ya. Kemudian yang kedua, berbicara tentang hukum mencari ilmu. Ya, di dalam pasal ini juga Syekh Sarnuji menyampaikan tentang hukum mencari ilmu. Beliau membagi 4 hukum dalam mencari ilmu itu. Yang pertama, beliau memberikan hukum fardu ain. Ya, fardu ain itu artinya ya wajib bagi setiap orang. Ya. Kemudian beliau yang kedua ada juga menyebutkan bahwa ilmu itu hukumnya juga ada yang fardu kifayah. Jadi ada ilmu yang wajib kita pelajari itu hukumnya fardu kifayah. Ada juga ilmu yang wajib kita pelajari itu hukumnya fardu ain. Ya, fardu ain. Artinya setiap orang harus tahu, harus pelajari. Kalau fardu kifayah itu tidak semua. Kalau sudah ada satu orang yang menguasai, mempelajari, maka gugur yang dengan yang lainnya. Nah, itu fardu kifayah. Kemudian guru kita Syekh Sarnuji juga memberikan hukum dalam menuntut ilmu itu atau mencari ilmu itu ada yang hukumnya haram. Nah, nanti akan kita apa saja itu yang diharamkan. Kemudian ada yang ilmu ya hukumnya adalah jawaz atau boleh kita pelajari. Kalau contoh-contohnya saya berikan saja contoh ya secara singkat saja supaya kita bisa memahami yang termasuk yang contoh fardu ain, ilmu fardu ain yang wajib kita pelajari menurut guru kita Syekh Sarnuji itu adalah contoh misalnya ilmu yang berkaitan dengan wudu, kemudian sholat. Ini setiap orang harus mengetahui ilmunya itu.
Ya, karena untuk dipakai beribadah kepada Allah. Kemudian ada hukum fardu kifayah, itu contohnya ilmu tentang bagaimana memandikan jenazah atau bagaimana mengurus jenazah atau menguburkan. Artinya ilmu ini penting kita ketahui. Ya, kenapa? Karena ya kalau misalnya dalam satu kampung itu ada orang yang meninggal, lantas kemudian tidak ada satu orang yang menguasai tentang cara bagaimana tata cara mengurus jenazah itu, mulai dari memandikan, mensolati, kemudian menguburkan, maka ketika jenazah itu tidak diurus, ya maka satu kampung itu hukumnya berdosa. Ya. Tetapi kalau sudah ada orang yang berilmu, sudah ada satu orang yang menguasai dan itu yang melakukan, maka gugurlah kewajiban-kewajiban yang lainnya. Ya, oleh karena itu dalam satu kampung itu ya wajib ada seorang imam atau ustadz yang menguasai ilmu ini, supaya kewajiban dalam mempelajari ilmu ini ya sudah bisa kita gugur yang lainnya. Artinya kalau sudah ada satu orang yang mempelajari, maka ya tidak wajiblah bagi orang. Itu namanya kifayah. Ya. Ada contoh ilmu yang haram yang dipelajari itu adalah ilmu-ilmu hitam, ya. Termasuk juga yang dibahas nanti di situ tentang ilmu-ilmu nujum, ramalan di perbintangan. Itu tidak patutlah kita pelajari yang seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat, menurut beliau itu ilmu yang boleh kita pelajari itu adalah seperti misalnya ilmu-ilmu kedokteran, ya dan semacamnya. Nah, itu semua nanti akan kita bahas secara rinci dalam bab ini. Kemudian yang ketiga, yang paling juga disampaikan yang di dalam bab ini, guru kita Syekh Sarmuji juga menyampaikan bahwa tentang keutamaan ilmu itu. Jadi beliau dalam bab ini nanti menyebutkan salah satu dari beberapa keutamaan ilmu itu. Di antaranya di situ disinggung atau disebutkan tentang beliau membandingkan atau analogikan perbandingan antara Nabi Adam dengan malaikat. Beliau menuliskan di dalam pembahasan bab ini, beliau mengatakan bahwa Nabi Adam itu lebih utama dibandingkan para malaikat. Ya, karena apa yang mengutamakan dia? Ya, karena ilmu yang dimiliki. Nah, itulah salah satu dari keutamaan-keutamaan yang disebutkan di dalam pembahasan bab ini. Ya. Kemudian selanjutnya pasal yang kedua, faslun fi niyati fi hali ta'allumi. Ya, faslun fi niyati fi hali ta'allumi. Pada pasal yang kedua, guru kita Syekh Sarmuji menuliskan tentang niat dalam menuntut ilmu. Jadi beliau mengutamakan ini setelah membahas tentang pentingnya hakikat ilmu itu, kemudian hukum-hukum ilmu, kemudian keutamaan-keutamaannya ilmu itu, beliau menuliskan di dalam kitabnya ini tentang masalah niat dalam menuntut ilmu. Ya. Jadi guru kita Syekh Sarmuji sangat menganjurkan bagi kita para penuntut ilmu ini memperbaiki niat kita di dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena hal ini berdasarkan dengan hadis Nabi yang sangat masyhur, ya. Mungkin kita sudah tahu semua. Ya, hadisnya adalah innamal a'malu binniyat. Ya. Jadi semua amalan-amalan kita itu kan tergantung daripada niat kita. Nah, oleh karena itu Syekh Sarmuji menganjurkan, ya, harus kita seorang pelajar itu harus memperbaiki niatnya dalam menuntut ilmu. Nah, di sini di dalam bab ini guru kita Syekh Sarmuji menganjurkan beberapa niat dalam hal menuntut ilmu. Nah, ini mungkin bisa kita catat poin-poinnya yang saya sampaikan. Yang pertama itu niatnya itu harus mencari
ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita menuntut ilmu itu adalah mencari ridha Allah. Nah, itu beliau menganjurkan bahwa niatnya kita itu supaya bagus dalam menuntut ilmu itu adalah niatnya lillahi ta'ala. Ya, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, niatnya adalah menghilangkan kebodohan dirinya dan orang lain. Ya, jadi tujuannya dia belajar ya supaya dia menghilangkan kebodohannya, ya, kemudian ya juga menghilangkan kebodohan orang lain. Artinya bahwa dia belajar, tujuannya belajar untuk ingin tahu, setelah dia tahu dan diajarkan kepada orang lain. Ya, yang ketiga, menurut beliau ya niat yang dianjurkan adalah menghidupkan agama. Jadi boleh kita menuntut ilmu dengan niat ya lidin ya. Ya, di ilai kalimatid untuk menghidupkan agama atau mendirikan Islam atau menyebarkan agama Islam. Kemudian yang keempat, bisa juga niatnya kita menuntut ilmu ini dengan mensyukuri nikmat akal ya dan kesehatan badan yang diberikan. Artinya kita belajar ini karena kita mensyukuri Allah memberikan sebuah anugerah yang sangat luar biasa, yaitu akal. Kita manfaatkan itu. Kemudian kesehatan kita tentunya ya, kalau kesehatan kita terganggu ya tentunya kita tidak bisa menerima atau dalam kondisi yang baik menerima ilmu pengetahuan itu atau dalam belajar. Ya, kita bersyukur karena kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa mampu ya belajar ya, ikut belajar. Itulah. Tetapi dalam bab ini juga Imam Sarnuji ya memberikan peringatan bagi para atau setiap penuntut ilmu itu untuk niatnya itu tidak mencari dan bermaksud mencari pengaruh orang. Ya, karena banyak juga ada sebagian orang yang ingin menuntut ilmu, ya ingin pintar, punya ilmu karena niatnya adalah supaya ya dia bisa punya pengaruh terhadap orang lain. Ya. Atau niatnya adalah mencari kedudukan di sisi penguasa. Ya, ada juga orang yang menuntut ilmu itu ingin pintar karena ingin ya mencari kedudukan ya di sisi penguasa atau pemerintahan. Ya, kemudian juga ya itu kecuali kalau misalnya ya dia menyeru kepada kebaikan. Ya, misalnya dia masuk kepada menduduki posisi atau jabatan yang diamanahkan di kepemerintahan, itu niatnya memang untuk memperbaiki, ya, menyeru kepada kebaikan. Ya. Jadi itulah peringatan beberapa anjuran niat di dalam bab ini yang dianjurkan oleh guru kita Syekh Sarnuji, dan juga guru kita Syekh Sarnuji memberikan peringatan bagi para penuntut ilmu agar supaya dalam menuntut ilmu itu niatnya harus tidak boleh niatnya yang lain-lain kecuali tadi yang 4 itu, yang seperti tadi disebutkan bahwa ya janganlah kita mencari menuntut ilmu itu dengan tujuannya ingin punya pengaruh kepada orang lain, ya ingin dikenal atau ingin mencari kedudukan ya gitu. Oke, selanjutnya guru kita Syekh Sarnuji dalam kitabnya ini setelah bab niat itu ada lagi bab yang ketiga, itu faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustazi wasyariki wattabat. Ya, pada pasal ini guru kita Syekh Sarnuji menawarkan ya menyampaikan kepada kita bahwa seorang penuntut ilmu itu ya harus pintar dalam memilih ilmu yang mau dipelajari. Ya,
Kemudian bukan cuma ilmu saja, akan tetapi juga harus memilih guru ya yang baik. Kemudian wasyarik, teman-teman ya. Kemudian wasabat, dalam serta keteguhan dalam menuntut ilmu. Nah, jadi memilih ilmu, memilih guru, dan teman-teman yang memilih teman-teman teman-teman belajar, kemudian keteguhan hati dalam menuntut ilmu. Itu yang poin itu yang dibahas secara utama di dalam bab ini. Ya. Jadi guru kita di dalam bab ini, guru kita Imam Syekh Sarmuji memberikan saran ya kepada para pelajar itu. Ya, apa saran-sarannya yang dibahas dalam pasal bab ini? Ya, saran-saran guru kita Imam Sarmuji kepada para pelajar. Yang pertama itu memiliki ilmu yang dibutuhkan sekarang dalam urusan agama. Jadi dalam memilih ilmu itu, usahakan kita bagi para pelajar itu memilih dulu ilmu yang memang sesuai dengan apa yang kita butuhkan saat ini. Ya, kalau misalnya kita pada level yang masih dasar, ya kita belajar ilmunya itu ya dasar-dasar saja dulu. Jangan langsung yang tinggi. Ya, nah, itu mungkin yang dikehendaki. Jadi yang pertama ini memiliki ilmu yang dibutuhkan sekarang dalam urusan agama. Nah, itu yang penting itu. Jadi dalam pemilihan ilmu itu, ilmu yang dipelajari itu, guru kita Syekh Sarmuji menganjurkan agar supaya kita memilih ilmu yang berkaitan dengan agama. Dalam hal ini ilmu hal. Jadi yang perlu dulu kita pelajari adalah dan kuasai itu adalah ilmu hal, ilmu agama. Ya, ilmu agama. Nah, baru setelah itu kita sudah pelajari ilmu hal, barulah kita bisa mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Jadi menurut beliau, supaya semua ilmunya nanti kamu berberkah, ya, apapun yang kamu pelajari nantinya itu bisa mengambil manfaat dari itu, ya, yang pertama kamu harus pilih dalam mempelajari sebuah ilmu itu adalah sebaiknya kita dulu pelajari ilmu hal atau ilmu agama dulu. Kita dalami ilmu agama dulu. Kalau ilmu agama kita sudah kuasai, ya insya Allah kalau kita pelajari ilmu-ilmu yang lain tentu juga akan berjalan sesuai dengan koridor-koridor agama atau pengetahuan-pengetahuan agama yang sudah kita pelajari. Nah, itu mungkin yang menjadi tujuannya. Kemudian yang kedua adalah mencari guru. Ya, jadi guru yang dicari ini adalah tentu yang lebih pandai ya, lebih keilmuannya sudah masyhur ya. Artinya kalau kita memilih ilmu ini, ada resep ya yang ingin saya sampaikan kepada para pemirsa pesantren virtual. Ada resep yang ini juga dari guru kami, ya, dengarkan dulu waktu ketika kami mondok. Ya, sebenarnya dalam mencari guru itu yang mana yang guru yang baik untuk kita belajar, khususnya dalam belajar agama ini, ya cukup kita melihat saja dengan mati. Ya, logikanya seperti padi. Ya, artinya kalau kau mau lihat seorang guru yang berisi itu dan tidak berisi, itu lihatlah seperti padi itu. Bagaimana padi itu berisi dan bagaimana padi itu yang tidak berisi. Ya. Jadi padi yang berisi itu kan kalau kita lihat itu semakin berisi satu padi itu, maka kalau kita lihat itu akan semakin menunduk. Ya, kenapa menunduk? Karena berat. Ya, berat. Ya. Jadi ketika salah satu cara untuk mengetahui bahwa padi ini berisi, ciri-cirinya itu pasti menunduk, ya, karena berat. Kemudian yang kedua, ketika diterpa angin tidak banyak goyang, ya, tidak banyak goyang. Artinya kenapa tidak banyak goyang? Karena berat, karena berisi. Ya. Artinya ketika kita mendapatkan ciri-ciri ini, maka kita bisa mengetahui bahwa oh ini berisi. Sama dengan seorang guru, ya, kalau
seorang guru itu memiliki ilmu yang yang tinggi ya, ilmu alim ulama lah. Ya, tentu kita lihat cirinya seperti Padi tadi. Ya. Ya, cirinya mungkin karena menundi ya tawaduk tinggi, ya, tawaduknya tinggi. Kemudian yang kedua adalah tidak banyak bergerak, tidak banyak berbicara, tidak banyak perilaku-perilakunya ya. Ya pokoknya seperti itulah ciri-cirinya. Nah, tetapi kalau misalnya kita mendapatkan guru yang tidak berisi itu, ya sama logikanya juga dengan padi yang tidak berisi. Bagaimana ciri-cirinya padi yang tidak berisi itu kan berdiri itu. Ya. Berdiri itu, ketika padi itu berdiri itu menandakan bahwa padinya ini tidak kurang berisi. Ya karena ringan. Ya ringan. Nah, kemudian ketika ciri yang kedua, ketika diterpa angin, ya angin, ditiup angin, maka dia banyak goyang. Ya, artinya apa? Kalau kita mendapatkan seorang guru atau ustadz yang terlalu banyak kurang tawaduknya, ya kemudian banyak gerakannya, ya banyak bicaranya, ya banyak lemakannya dan sebagainya, pokoknya serba banyak lah gitu, maka patut kita pertimbangkan lah ya dulu untuk berguru kepada dia. Nah, jadi resepnya untuk memilih guru sebenarnya sesederhana itu, yaitu untuk bagaimana cara kita memilih guru ya. Ya, tapi dalam kitab ini mencari guru ya, saya sanuji poinnya adalah kita mesti harus betul-betul mencari guru yang betul-betul ya bisa dijadikan sebagai guru. Ya, kalau yang tidak kalah pentingnya itu adalah mencari guru ini adalah ya tentu sanad keilmuannya itu yang dimiliki, ya yang dimiliki sanad keilmuannya itu adalah bersanad, artinya bersambung-sambung. Artinya kalau bisa kita sebelum kita berguru sebaiknya kita tahu oh ini gurunya siapa, nah, gurunya itu berguru kepada siapa sampai pada Nabi, itu bagus. Kalau kita sampai tahu bahwa keilmuannya ini orang bersanad sampai Nabi, ya bersanad sampai Nabi, maka ya ini saya kira patut kita jadikan sebagai tempat untuk berguru ya, atau dijadikan sebagai guru. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah memiliki teman yang baik. Jadi dalam memiliki teman di sini di dalam bab ini juga guru kita Syekh Sarnuji menyebutkan ciri-ciri dalam memilih teman yang baik itu, teman belajar ya, maksudnya di sini adalah ya tentu kita memilih teman yang sifatnya tekun, kemudian warok ya, kemudian tabiatnya, kebiasaan sehari-harinya itu semuanya yang baik-baik. Ketika dia berbicara baik, berperilaku baik, bertindak baik dan sebagainya, pokoknya tabiatnya lah, kebiasaan-kebiasaannya itu semuanya baik ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah tanggap ya. Nah inilah ciri-ciri yang disampaikan kepada guru kita Syekh Sarnuji, yang tentu nanti juga akan kita bahas secara mendalam di dalam bab ini ya, kalau kita sudah baca bab ini. Itu tentang ya sudah berapa ini, ada sudah 3 ya, tentang pertama hakikat ilmu, kemudian hukum ilmu dan keutamaannya, kemudian masalah niat, kemudian memilih ilmu, guru, teman, begitu pula juga memiliki keteguhan hati dalam menuntut ilmu. Jadi ini juga penting ya. Seorang pelajar itu harus ketika dia sudah memutuskan gambarnya untuk belajar, ya tentu harus ya memiliki sabat. Sabat itu adalah keteguhan hati dalam konsisten lah ceritanya dalam hal itu, dalam hal menjadi seorang penuntut ilmu. Ya. Nah, kalau kita tidak sabat, ya kita tidak memiliki keteguhan hati, ya otomatis ya nasang mugie lari-lari gitu. Ya, orang yang banyak lari atau lari-lari itu dalam belajar tentu ya sedikit. Artinya logikanya kan kalau misalnya air itu kita masukkan di dalam sebuah gelas, kalau gelasnya itu tenang, sabat, ya tenang, maka yakin bahwa air yang kita tuangkan itu akan bisa masuk semua di dalam wadah gelas itu.
Tetapi kalau gelasnya itu banyak goyang, ya banyak goyang, lantas kemudian kita tuangkan air, ya mungkin airnya ada yang masuk tetapi tidak banyak, ya malah mungkin yang banyak adalah banyak yang terbuang-buang. Nah itulah mungkin logikanya juga bagi seorang pelajar itu, ya harus sebat, ya tidak boleh banyak banyak tingkah, ya harus teguh pendiriannya dalam menuntut ilmu itu. Oke. Kemudian bab selanjutnya, ya wa ba'du faslun fi ta'zimil ilmi, ya fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, ya jadi pada bab ini, ya tentu bab ini membahas tentang bagaimana cara menghormati ya ilmu dan ahlinya yang punya ilmu. Juga memang dalam bab ini guru kita Syekh Sanuji itu menjelaskan bahwa seorang pelajar itu tidak akan mendapatkan ilmu melainkan ia menghormati ilmu dan pemiliknya. Jadi ini adalah ikramul ilmi wal ustazi. Ya, bagaimana kita menghormati ilmu itu dan bagaimana juga menghormati yang punya ilmu atau guru, ya. Jadi guru kita Syekh Sanuji menyebutkan bahwa etika seorang pelajar kepada gurunya itu sangat penting, ya. Etika-etikanya itu diantaranya yang dibahas di dalam bab ini. Yang pertama itu adalah tidak duduk di tempat gurunya, ya, kemudian tidak memulai percakapan atau bicara dengan guru kecuali kalau dia sudah diizinkan oleh gurunya, kemudian tidak banyak bicara di sisi guru dan lain-lainnya. Nah, itulah poin-poin yang tentang etika-etika kita atau adab-adab kita ketika kita bersama guru, ya, bersama ilmu dan gurunya, ya. Summa qala faslun fil jiddi wal muwazabati wal himmati. Nah, ini kita akan nanti bahas pada pertemuan berikutnya, di masih mukaddimah ya yang kita bahas, belum kita masuk pada pembahasan. Jadi saya hanya menyampaikan dulu poin-poinnya saja dulu dalam setiap pasal, ya, karena ada 13 pasal yang dibahas di dalam kitab ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada pasal yang kelima. Saya akan sampaikan poin-poinnya, apa-apa saja yang poin-poin yang disampaikan dalam pasal-pasal tersebut dan seterusnya. At-tahi bihaza ana kullu syukran jasilan fitimamikum mutabatikum fi hasil fursah. Saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya kepada teman-teman yang mengikuti program pesantren virtual ini. Dan mudah-mudahan bisa dimudahkan dan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami ilmu, ya, atau metode-metode atau cara-cara yang ditawarkan oleh guru kita Syekh Sanuji, tentunya yang dituang dan ditulis di dalam kitab ini, ya, di dalam kitab Ta'lim Muta'allim ini, ya, supaya bisa nanti kita gunakan dan manfaatkan. Kemudian ketika kita manfaatkan ini dan gunakan ketika kita menuntut ilmu, insya Allah kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya, berfaedah, tentunya juga akan berguna bagi orang lain, dan kala pentingnya adalah berberkah, barakah. Ya, tentunya itulah yang kita inginkan, insya Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah biha ya Allah biha ya Allah biha husnul khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha husnul khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha husnul khatimah.